Saudaraku, sekarang kita berada di penghujung akhir bulan Ramadan dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Apa sajakah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir Ramadan ini? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul, menceritakan bahwa kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah, bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu jika telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Wa ahya lailah, beliau hidupkan malam-malamnya dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Wa ayqadha ahlah, dan beliau juga membangunkan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya serta menantunya. Ya. Dalam kesempatan lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan pada waktu yang lain. Lalu dari keponakan beliau yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, terutama di akhir bulan Ramadan. Beliau menyatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan dari seluruh manusia yang ada. Beliau adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau mencapai klimaks, mencapai puncak kedermawanannya saat beliau berada di bulan Ramadan dan dijumpai oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana fayudarisuhul Qur'an. Dan Jibril itu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tiap malam dari malam-malam Ramadan, ya, lalu mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah orang yang sangat dermawan dengan menginfakkan harta, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Dari sini kita dapat memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun dua macam ibadah. Ibadah yang sifatnya mahdhah seperti membaca Al-Quran, salat malam, dan beriktikaf. Dan yang kedua adalah ibadah yang sifatnya sosial, membantu orang lain, berderma, berzakat, berinfak, atau bersedekah. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi bahwa beliau itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kalau kita perhatikan, angin yang berhembus itu mengenai segala sesuatu yang ada di hadapannya tanpa pandang bulu. Ada pohon di depannya, ada orang, ada rumah, ada gedung, semuanya terkena hembusan angin itu tanpa terkecuali. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa pandang bulu. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta-minta sekalipun. Semuanya diberi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hablum minallah dan hablum minan nas pada diri Rasul itu kedua-duanya bagus. Hubungan beliau dengan Allah baik, dan hubungan beliau dengan hamba-hamba Allah juga baik, terutama orang-orang yang fakir dan membutuhkan. Maka orang yang membaca Al-Quran, berzikir, salat dan i'tikaf pada akhir Ramadan ini dan fokus pada ibadah tersebut, ini adalah bagus. Tapi lebih bagus lagi jika ia juga menjadi orang yang tangannya di atas dengan berzakat dan bersedekah. Ada juga orang yang sangat sibuk, yang malang melintang membagikan bantuan sosial, sembako, masker, zakat, dan sedekah,
Ya, ia fokus pada kegiatannya ini. Ini juga bagus. Tapi lebih bagus lagi jika kegiatannya itu tidak menyibukkan dirinya dari membaca kalamullah, dari berzikir, berdoa, dan salat malam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.